harus ngejaga wilayah itu dari turun temurun sampai kapanpun itu wilayah punya anak gang macan. Nah, maaf nih iya, karena iya. jasanya abang-abangan anak-anak gang macan itu banyak banget di situ, dari tangan kepotong, kuping kepotong, ya dari gua kecil tuh ya yang gua tahu, dari badan sampai wah parah bacok-bacokan ya kan. Dari masalah tadi tuh yang asik-asik kan pergaulan gang macan, yang serem-seremnya sekarang percintaan dari segi dari anak gang macan. Lu diri gak deh? Gimana Idir dulu dari percintaan anak gang macan? Kayak anak gang macan tuh dipandangnya sama cewek tuh kayak gimana, di dalam percintaannya tuh kayak gimana? Anak gang macan yang dipandangnya ya bejat, rusak, nggak punya masa depan. Gue tiap kenalan sama cewek gue nggak pernah ngebilang mau tinggal di gang macan. Kayak tinggalnya di kali baru berapa gitu ya dari Sama aman. sama gue sama. Kalau lu Sama gue juga sama. Iya. Gue juga sering banget kenal sama cewek ya, tapi gue bilang gue bukan anak gang macan. Iya. Gue bilang anak Berlan atau anak Batu Ali. Iya benar. Nah, kenapa kalau gue bilang anak Batu Ali? Kalau bapaknya bilang lah gang macan sama Berlan kan sama, beda pak. Iya. Dan saya di lingkungan Daeng Basri. Nyari yang aman. Iya, Daeng Basri kan tahu sendiri bapak ya. Oh iya benar. Ya saya bukan di daerah gang macan, tapi saya di lingkungan Daeng Basri ya pak. Yang Basri. Nah, gue pernah kenalan sama anak polisi ya, pacaran sama anak Ancol. Bapaknya itu kenal, tahu gang macan tuh Iya. gimana. Kamu anak gang macan? Bukan, om, bukan saya bukan anak gang macan. Gue deh. Gue selalu bilang ya, saya anak Berlan. Ya udah, saya, oh berarti kamu kenal dong Daeng Basri? Iya, saya kenal Daeng Basri. Anaknya itu teman saya, gue bilang. Itu, nggak pernah gue bilang gang macan. Kalau gang macan, dikiranya udah buruk aja. Iya, parah ya. Buruk aja gang macan, udah dibilang nggak bener dah, pokoknya dah. Dari gang macan dibilang ya narkoba lu lah, lu jadal anak gang macan narkoba lu lah. Dari gang macan brengsek semua anaknya bajingan semua, tukang begal lah apalah. Padahal gang macan ya biasa aja loh. Biasa aja iya. Ya, Iya biasa aja. Kalau dari dia pernah punya pengalaman apa soal kayak dikenal sama cewek itu sebagai anak gang macan yang kayak gimana? Ya itu yang tadi gue bilang. Ya tadi yang bejat. Iya. Kalau gue sih pernah. Jadi gue udah menjalani hubungan Ang. Iya. Pas suruh main ke rumah emaknya, Iya. ditanyain lo anak mana, anak gang macan. Emaknya sepet langsung mukanya. Pasti. Emaknya sepet Pasti. Udah pasti. Itu gang macan di mata orang. Jelek. Besoknya cewek gue ngechat, mantan gue ngechat, mama nggak suka sama anak gang macan. Ih buset, segitukah orang mandang anak gang macan ya, Iya. perspektif tentang gang macan. Sedangkan kan kita juga manusia dong. Manusia. Iya, Manusia yang harusnya bisa ngerasain kasih sayang kita Iya, sama iya. lain, Iya. nggak harus dikucilkan, dikerdilkan. Nah, Bisa. Kalau lu menilai kita dari sekarang, Nah. ya kita mah belum bisa jadi apa-apa. Iya, itu ya kan benar, harusnya iya. gitu kan. Benar. Kenapa sih orang-orang punya perspektif kayak kalau lu tinggal di gang macan lu pasti anak yang nggak bener. Nah itu benar. Gue tuh sebenarnya nih, gue perwakilan gang macan yang nggak ngerokok, nggak narkoba, nggak mabok. Gue pengen ngebuktiin ke orang-orang yang punya perspektif itu. Iya, Ang. iya. Makanya kalau gue sampai sukses, gue pengen cerita ke orang semua kalau lu jangan ngelihat dari mana dia tinggal. Nah iya, benar. Makanya gue kesel banget tuh dari pengalaman itu tuh gue kayak anjing, Iya, gue buktiin lu. Emang Gue bener. bisa sukses dari gue tinggal di gang macan. Bener. Kita emang ini apa ya? Gua pun emang tahun 2008, 2007 gua pindah dari gang macan. Nah, Karena pengen nyari aman kan? karena nyari aman. Orang tua gua udah mikirnya, ya pindah yuk dari sini. Iya. Pindah yuk. Nah, kalau dia udah aman, kalau gue belum. Sekarang gue masih di situ. Gue pun pindah dari gang macan kalau gue. Gua udah pindah dan dia pun udah pindah. Gua Dan pindah. sisa ini dia Ya, belum pindah. kalau disuruh pindah gue sih nggak bakal mau ya. Gua Ya, karena berat banyak juga historinya. Iya, ninggalin benar. gang Gua macan. bakal, ya. Makanya gue walaupun udah pindah ke Bekasi, gue masih sering main ke gang macan ya Iya. karena tongkrongan yang paling asik gang macan. Itu. Gua juga Paling dulu mantap dah. pernah kayak gitu. Gua mau pindah aja pindah dari gang macan ke Celincing itu. Gua nangis. Ya. Sumpah. Nangisnya karena apa? Story. Karena gua tinggal di gang macan ya kan. Iya. Ya ampun historia banyak banget di gang macan. Banyak. Tapi gua juga main di Tanah Merdeka ya kan, nongkrong Tanah Merdeka juga ya kan. Walaupun gua pindah di gang macan kan waktu itu pindah dari gang macan, gua pindah dari gang macan ke Celincing. Waktu itu kan mau bulan puasa ya. Tau gak lo, gua tetap sholat taraweh di itu di Gang Masjid Macan. Al-Ikhlas ya. Iya. Gue Masjid Al-Ikhlas, taruh di Masjid Al-Ikhlas terus
sholat di masjid Al-Ikhlas. Karena apa? Kita nggak bisa ninggalin kenangan yang ada di Gang Macan. Soalnya apa ya? Gang Macan itu tongkrong paling asik sumpah. Iya. Malam jam 12 malamnya masih rame banget. Iya. Belum mau teriakan, mau apa, itu happy. Nih, gua baru tinggal di Bekasi. Abis Isa udah sepi. Sepi banget, yang biasa ditinggal jam 10-an ke atas masih rame. Ini abis Isa udah sepi, kayak gabut banget anjir. Iya. Kayak gua kangen Gang Macan anjir. Iya, Gua iya. pengen banget lagi tinggal di Gang Macan. Banyak yang unik juga di daerah-daerah. Banyak banget. Gua anak apa kawan gua yang tinggal di daerah lain, gua ajak main ke Gang Macan jam 12 malam, kaget kaget ya, Gang Macan masih rame jam 12. Ih buset, masih rame aja Pin katanya. Ini di gangan gua mah jam segini udah pada tidur anjir katanya. Ya ini Gang Macan anjir. Memang iya. Ini Gang Macan, makanya lu harus tahu lah cerita-cerita Gang Macan tuh emang unik-unik orangnya anjir. Ya. Kalau yang lu kangen itu lu di Gang Macan tuh apaan sih? Makanan. Oh, kalau makanan, Makan yang aneh-aneh. rujak. Ya, itu. Itu ada di seberang nggak ada. Itu- Kayaknya nggak ada rujak petis, kayaknya di daerah kita doang Daerah ada. kita doang ada. Daerah kita Itu doang. lu mau nyari kemanapun nggak bakal ada yang namanya rujak petis. Itu. Rujak yang berkuah, sambal terasi. Petis ya. Kalau Ada rujak juga. gula masih ada mungkin Iya, ya. mungkin ada. Rujak gula masih ada. Rujak petis banyak khasiatnya. Itu banyak. Yang sakit kepala. Yoi, itu pokoknya makanan paling mantap, paling is the best dah menurut Iya, gua. boleh. Paling kangenin. Ya. Itu kayaknya gue baru belum pernah nemu dah kalau main ke gangan orang beliin rujak Ada petis rujak tuh. petis. Rujak petis apaan? Adanya rujak gula, sambal kacang. Rujak bebek. Terkadang nih ya, temen gue dari jauh datang. Nah, gue bawa nih, gue Disuguhin. suguhin rujak petis. Awalnya ini apaan sih? Apa? Iya. Bau amis, Bau amis. gitu dia kan. Iya, Terus gue gimana ya temen gue? Ih, apa sih gue ini bau amis banget kata. Dimakan nyicip. Enak. 3 kali enak. Nah, dia udah gak mau makan lagi tuh. Ya, pas dia pergi, gue kangen kayak rujak petis yang ada di Enak, Gang Macan. Dia beli sendiri tau gak lo, dari Warakas dia datang ke Gang Macan cuma buat beli apa? Buat beli rujak petis. Ketemu gua kagak, dia cuma minta buat beli rujak petis doang. Itu dibilang kata dia nggak ada di tempat lain rujak yang kayak gini. Iya, rujak petis Parah asli. sih yang unik orang. Tuh. Orangnya makanannya tuh. Makanannya, orangnya, pergaulannya. Pergaulannya, dibilang di Gang Macan itu apa ya? Lingkungan ibarat kata kita apa ya? Sederhana tapi istimewa. Iya. Istimewa menurut Banyak gua. ceritanya sih Kayak Gang cerita. Macan. Dan alasan kita jarang pengen keluar juga tuh ya di lingkungan kita udah asik. Udah asik, udah Kayak lu asik. mabok rame-rame sampai pagi nyanyi. Udah asik. Orang-orangnya juga pada. Bukan berarti di gangan lain nggak Iya, asik. nggak asik, Punya nggak asik. ceritanya masing-masing Punya lah. cerita masing-masing. Cuman dari pengalaman gue nongkrong di gangan, dari ke gangan tuh kayak lebih nyaman di gangan sendiri. Kenapa Iya. ya itu? Karena ya Gang Macan jam 12 ke atas aja masih boleh Iya, berisik iya. anjir. Di gangan lain mah gue gitar-gitaran aja sampai disiram. disiram, diomelin ya. Kalau di sini enggak. Di Gang sini Macan di Gang enggak Macan. sih. Di Gang Macan enggak itu. Sebenarnya asik sih Gang Macan asli. Tahun 2000-an tuh sekarang gue dari Gang Macan. Gue tuh udah nggak pernah tuh ya. Iya udah nggak pernah ke Gang Macan karena Udah, udah baru masih, suami istri. udah berumah tangga juga ya. kan? Kalau di zaman geng sekarang sih kayak sampai sekarang tuh. Kayak tiap ada masalah emang selalu enggak jauh dari sajam sih. Masih sampai Iya, sekarang ya. masih, sampai ya, sekarang. berarti. Kayak gue kadang-kadang pas waktu baru masuk sekolah gitu, gue sampai bawa badik dua di ini, apa sih di tas gitu. Ya, gue mikirnya, badan gue kecil nih, kalau lawan gue gede ya kan, ya pacu-pacu gitu. Ya cuman, ya kalau dibilang kayak gimana ya, di lingkungan gue tuh jarang kayak tiap ada masalah pakai tangan kosong tuh nggak ada. Susah. Paling bacok-bacokan, Bacok-bacokan, ya. tusuk-tusukan, ada yang Iya. mati udah kelar. Dari- Jarang itu kalau ya lu tampol-tampolan dong. Paling berantem sama teman-teman doang. Iya. Ya. Teman apa-apa teman-teman Sampai doang. sekarang. Nah, cerita unik dari kenalan gua anak Gang Macan itu banyak gua kayak gua tuh dulu SMP. Jadi ceritanya gua SMP di 143 di Cilincing Bakti. Nah, di situ ada anak carok. Dulu Gang Macan Iya. tawaran sama anak carok Iya, iya, kan. iya. Si Peke itu dulu itu carok sih gua ya kan, si Peke. Gabung cabut juga ya. Nah, orang-orang 143 karena gue masih kelas 1, gue pantau nih anak-anak Iya. yang batu daerah mana aja. Iya. Dari anak bedeng, gua anak bedeng mah masih kenal nih abang-abangannya. Iya, iya. Anak carok, nah anak carok ini yang paling tengil lah. Iya. Dia malakin apa di sekolah tuh dia malakin, udah pokoknya tengil lah apa siapa aja digeplakin. Iya, iya. Pas nanya gua, lu anak mana? Gua bilang gua anak Gang Macan. Langsung manggil teman-temannya dia. Besoknya manggil Peke. Dipantek gua Iya, iya. di gerbang. Nah pas gue dateng, nah si anak carok ini
narik gua, weh lu anak gang macan sini lu. Abang-abangan gua dipanggil, nggak taunya pas gua samperin, abang-abangannya yang gua kenal. Si Peke, Putra, Iya. Putra tuh dulu anak gang macan, ada Putra itu, Putra sama si Eko tuh abang adiknya. Oh lu Pin, jangan ini mau gua kenal katanya. Ya langsung dia yang digeplakin. Itu pengalaman gua tuh kayak lu jangan main-main lah sama anak gang macan. Iya. Siapa sih yang nggak tahu anak gang macan? benar. Gua Iya, bilang benar. lu jangan batu di sekolahan. Gua bilang kalau mau batu di luar. Iya, benar. Katanya dia yang digeplakin katanya sama si abang-abangnya dia Iya, sendiri. benar. Katanya pas SMA juga. Gua awalnya diem aja. Gua kan SMA tuh kayak anak-anak sekolah Islam banget tuh 92 tuh. Gua sekolah ya gua biasa aja diremehin, diapain. Cuman pas ditanyain, lu anak mana sih Pin? Anak gang macan. Lu langsung segen tuh dia. Iya. Serius lu anak gang macan? Ya emang kenapa kalau gua anak gang macan dulu? Enggak gua Pin, gua udah lu Pin lo langsung gitu kan. Dia langsung hormatin gua. Pas tahu di gua anak gang macan dia langsung hormatin gua. Begitupun gua di kuliahan. Di kuliahan masih ada yang kenal anak Masih ada gang yang macan, kenal gang macan, sumpah. Lu anak mana Pin? Anak priuk mananya? Gang macan. Oh serius lu anak gang macan? Lah emang kenapa? Gua bilang, ih anjing kata gua gang macan sampai perkuliahan. Temen lu namanya itu temen lu? Anak apa tuh seberang Yarsi Kemayoran apa sih? Oh. Sawah besar apa sih? Itu sawah apa? Badu apa? Sumur Batu ya? Sumur Batu. Pokoknya anak daerah Kemayoran lah. Kalau lu tahu sih anak gang macan, gua bilang lu sering bawa di situ lu ya. Anjing nih orang. Kagak bego gua denger aja gang macan gimana. Oh serius ya di sini gua bilang kan. Makanya kawan gua tuh ngormatin gua banget tahu gitu kayak apa-apa tuh. Oh lu anak gang macan. Jadi kalau ada kerusuhan apa gua suruh maju. Iya. Lu kira semua anak gang macan gitu? Enggak, Iya, maksudnya iya. enggak gitu anjing. Iya. Ya gua juga ngeliat orangnya siapa nih yang harus gua lawan, siapa yang ini. Gue gituin kayak, oh ternyata gang macan sampai sini tuh. Gang macan emang apa ya? Jaringannya kuat sih. Iya, sampai luar. Soalnya apa ya? Kayak misalkan lu punya gang macan itu kan lu tau sendiri terkenal ya. Iya. Terkenalnya, wih gila ya. Emang kayak Gang, gitu. gang macan tuh gimana ya? Nah di daerah lain pun, kampungan lain pun punya yang Punya daerah. itu iya. Ya, Ya kayak juga. Priuk Bahari Iya, lah kayak ya. Priuk Bahari lah, gang Priuk macan di Bahari. Cilincing gang macan lah. Timur apa Iya, Matraman iya, misalnya. Iya, timur Matraman ada. Matraman timur, terus di Oh Berlan. Nah Timur. di pusat si itu siapa Senen. Nah itu makanya gang macan itu ibarat kata punya ya jaringannya Luas. ada luas. Luas. Makanya ibarat kata walaupun di gang macan di daerah Cilincing pelosok kecil pasti ada aja orang yang kenal. Iya. Nah itu. Makanya tuh pernah gua ditangkap polisi. Ibarat mah kenal lah razia. Itu ya juga Pak. Tanyain gua, lu anak mana gang macan? Gua pasti lu narkoba ya. Gua bilang berani pas saya tes urin. Cuman bapak duluan aja tes urin berdua sama gua. Ya karena gua nggak semuanya anak gang macan kayak gitulah. Iya. Pasti lu orang tuanya pasti ngedidik lah kayak lu harus jadi lebih baik Nah, daripada itu. teman-teman lu. Enggak Iya, semuanya berarti lu tinggal di gang macan berarti lu harus kayak gitu enggak. Iya benar. Pilihan semua sebenarnya ada di lu sih. Lu pengen terjerumus ke teman-teman lu yang lain atau lu yang pengen merubah mindset itu. Ya, Kalau iya. gue yang merubah mindset itu sih. Iya, memang gang macan emang dari dulu narkobanya terkenal banget. Narkoba, Iya. narkoba sih. Tapi tergantung dari kitanya. Ya, gua jujur aja. Ya kan, gua juga pernah ngalamin. Tapi gua jauh dari kata itu semua. Udah semuanya netral. Dan diri gua, kenapa gua bilang gua netral? Karena gua udah jauh dari lingkungan gang macan. Ya, sempat juga gua punya ibarat kata punya histori-histori yang gak enak tentang Pernah keluarga kayak gua gitu, ya ya. kan. Tapi kembali lagi ke diri gua. Kalau lu masih mau kayak gitu, lu gak akan ada perubahan. Udah ada contohnya lah ya. Contohnya dari teman-teman gua sebagian. Iya. Ya kan, dari teman-teman gua ini, gua menjadi diri gua tuh termotivasi. Iya. Gua nggak mungkin mau nih, ya kan, ngikut kayak teman-teman gua. Ya kan, dari teman-teman gua main, teman gua ngencing bareng, ya kan, ikut makan bareng, ya kan, satu persatu samuk masuk, ya, satu persatu lagi masuk, ya kan. Dan gua nggak mungkin mau dong kayak gitu, dan orang tua gua pun ngedidik gua kayak gitu, dan gua punya histori yang lain juga di depan gua sama nyokap gua juga ya kan, tapi gua mikirnya udahlah, gua nggak akan ngikut ke jalur situ karena gua pengen punya apa ya, masa depan yang lebih baik. Iya. Ya kan, itu. Tapi lu berdua tinggal di gang macan dari dulu pengen berterima kasih nggak sih? Kayak lu bersyukur nggak gitu pernah jadi anak gang macan kalau lu Iya. gitu? Gua sih bangga jadi gang macan, Bersyukur sih. bersyukur, bangga, ya kan.
dalam arti kenapa? Ya itu tempat kelahiran gua, walaupun gua pindah di Celincing, tapi raga gua sebenarnya masih ada di Gang Macan. Ya, kalaupun anak-anak lama tahun ibaratnya tahun 94 nongkrong ya, gua pasti bakal nongkrong. Ya karena anak-anak lama yang udah pada nggak ada ya kan. Sekarang anak-anak tahun 2000-an yang generasi baru, jadi gua nggak mungkin dong. Setiap hari gua nimbrung, karena gua mikirnya ya dia ada masanya sendiri ya. Itu ya kan. Dibilang kalau dibilang bangga, gua bangga, gua senang tinggal dan lahir di Gang Macan. Kalau lu Bir? Bangga dan bersyukur juga sih, gue kayak bersyukurnya gue bisa ngelihat orang-orang yang ya backgroundnya kayak gitu lah gitu, biar gue nggak nyontoin yang kayak orang itu lakuin. Dan bangganya juga gue ya banyak cerita unik juga, banyak kenangan yang manis, yang pahit juga di situ semua. Dari nyokap bokap gue di situ banyak kenangan juga, dari guanya juga gitu. Itu aja sih. Gue juga bangga sih. Ya, gue bangganya kenapa? Gue bisa belajar gitu. Nah, dari Gang Macan. Bener. Belajarnya kayak lu, ibarat mah lu kalau suka narkoba, lu bakalan kayak gini nih. Nah, iya. Depannya. Lu kalau suka tawuran, lu kedepannya bakalan begini nih. Nah, iya. Kalau lu suka main cewek, kedepannya bakalan begini nih. Iya. Kalau lu suka main judi, lu kedepannya bakalan begini. Bener. Itu udah ada semua gambaran di Gang Macan. Gambaran di Gang Macan. Sumpah, bukan berarti Gang Macan tuh buruk-buruknya aja. Kalau lu bisa mengambil perspektif yang beda, lu bakalan bisa belajar dari situ. Belajar dari situ. Bener. Kayak misalnya nih, lu nikah muda cuman gara-gara hal percintaan dong, kayak cinta monyet, tiba-tiba hamil kan, nikah muda, pengen cepet-cepet. Gue udah bisa ngeliat di Gang Macan itu contohnya kayak gimana, hubungan rumah tangganya ada bener. Contohnya udah ada semua. Anjir, kayak di Gang Macan tuh banyak banget cerita yang bisa gue petik, cow. Iya bener. Sampai saat ini kayak gue tuh main ke tongkrongan lain nggak heran kayak gitu, kayak ditawarin narkoba, ditawarin apa, enggak, gue nggak mau. Di Gang, karena di Gang Macan iya udah banyak. Ditawarin dulu, Pin mau nggak? Enggak. Kalau mau juga gue di Gang Macan banyak. Iya, kalau dulu itu emang udah banyak. Iya. Ditawarin apa? Tawarin kayak gimana pun dulu banyak. Bukan berarti gue sok-sokan. Oh, Pin lu masih nolak sih, gue tau lu anak Gang Macan. Enggak, gue sumpah, gue tahu, gue bisa ngejaga diri dan gue bisa belajar dari itu. Ya namanya kecanduan tuh parah. Gue ngeliat teman-teman gue, saudara-saudara gue, bahkan tetangga-tetangga gue kalau udah kecanduan narkoba udah parah, apalagi kalau sakau gitu ya. Woi, itu sampai jual-jual TV. Nah, jual TV orang bahkan dijual. Pokoknya ya buat lu semua ya. Jangan sampai narkoba lah ya. Lu boleh main narkoba ya, tapi sewajarnya. Dan lu juga harus punya mindset ke depannya kayak gimana. Lu mau kayak gitu terus? Hah? Lu mau sampai kapan kayak gitu terus? Ya, nggak ada gunanya, ya kan? Sekarang lu mikirin masa depan lu, kan? Ya udah lu rasain, ya udah tinggalin. Iya, lu kalau pengen nge-explore dari sekarang. Maksudnya nggak apa-apa lu nge-explore, yang penting lu kalau misalnya udah kelewatan lu harus bisa ngetopin gitu. Kayak misalnya nih, gue pengen ngerasain namanya alkohol, ya udah rasain dulu aja. Rasain. Tapi ketika itu ngebikin diri lu rusak, ngebikin diri lu hancur, ngebikin diri lu nggak produktif untuk kehidupan lu sehari-hari, bener lu stop di situ. Karena hal yang membuat lu menghambat diri lu sendiri, mendingan lu nggak usah lakuin. Kayak narkoba itu menghambat. Ya dulu ya, ibarat kata gue pernah nyesel, tau lu? Tinggal di Gang Macan. Bukan tinggal di Gang Macan, gue pernah ngerasain kayak terjerumus ya kan, di dunia kayak gitu ya kan. Nah, dan suatu waktu gue mikir, dan gue punya cewek gue ngedidik gue buat gak usah lu kayak gitu, ya kan. Ya, lu bilang dari mulut lu buat ninggalin itu dunia kayak gitu, tapi dari diri lu nggak bisa ninggalin, percuma. Iya, lu dari mulut lu mau ninggalin, tapi dari diri lu nggak bisa ninggalin, percuma menurut gua. Ya, kalau emang lu mau ngejauhin itu semua, lu dari diri lu, lu udah yakin nih lu mau ngejauhin itu, baru lu bisa ngejauhin itu semua. Ya. Nih takutnya di si penonton pada nggak percaya kalau kita tuh anak Gang Macan yang kayak kita ini nggak tersentuh lah sekarang di dunia kayak gitu. Lu alasannya kenapa nggak tersentuh kayak gitu? Gua udah nggak mau terjerumus kayak gitu karena gua punya masa depan dan anak istri gua. Ya, kalau lu masih ngelakuin sesuatu hal ibarat kata buruk tentang kehidupan lu, nggak usah lu lakuin, lu jauhin.
Karena apa? Itu nggak baik buat lu dan anak istri lu. Anak, apalagi anak. Anak kan. ya, apalagi itu anak. Kita kan, lu kan sebagai ayah pasti jadi figur lah. Jadi figur. Jadi contoh yang baik harusnya sebagai anak. Kalau lu kenapa nggak tersentuh sama sekali? Kalau gua mikirnya gini, lu Badung ya lu takar gitu. Jangan sampai yang sekiranya ngerusak masa depan lu coba gitu, jangan. Ya kalau saran gue ya takar aja sih Badung lu itu. Jangan terlalu apa ya, ambisi untuk mencoba yang hal-hal yang begitu, yang nggak baik ya. Yang nggak baik. Kalau gua nggak tersentuh sama sekali ya karena tadi gua udah ngeliat kedepannya orang-orang yang pemakai itu yang kayak gimana kedepannya. Yang pasti orang-orang narkoba tuh orang-orang yang nggak punya akal sehat Iya, sih. Bah, iya benar itu. Akal sehatnya hilang banget. Sensian orang. Sensian, bahkan hal-hal yang di luar nalar tuh dilakuin. Bahkan kayak apa ya? Baterai. Terus Bahkan hal-hal kayak nih, lu kan kebanyakan orang-orang yang di Gang Macan, nggak di Gang Macan doang, daerah Celincing. Banyak lah kasus-kasus kayak makan teman sendiri. Oh, itu. Wah, gara-gara narkoba tuh Ya, parah sih. Parah itu. Kayak anjir ini temen lu sendiri cuy, makan Ya. tidur bareng. Cuman gara-gara narkoba lu saling makan gitu. Ya itu. Kata gua anjir. Dan efeknya juga parah ya kalau Efeknya narkoba. parah itu. Iya, parah banget. Gua udah melihat kayak yaudahlah. Lu jelek banget anjing lu makan narkoba. Iya. Lu daripada narkoba minum aja. Lu mabuk Minum dah. efeknya kencing juga hilang. Iya, lu mabuk dah, bener mabuk Iya, dah. mabuk. Kalau mabuk apa-apa dah. Kayaknya. Soalnya apa dah? Kalau narkoba, ya tadi kayak dari teman bisa makan teman, Nah, bahkan saudara sama saudara bisa Bisa makan, makan, benar ya. ya kan? Yang kebanyakan kayak gitu dari Saudara, lu, saudara. Iya. Saudara berani makan saudaranya sendiri, Iya, cuma iya, gara-gara iya. narkoba. Makanya gua kayak jauhin lah, kayak itu tuh parah banget sih. Narkoba parah. Hal yang merusak keluarga lu, pergaulan lu, masa Benar. depan lu kayak. Oh iya, gua tahu, makanya gua bersyukur banget jadi mantan anak Gang Macan kayak gue tahu pergaulan yang harus gue kedepannya jalanin Benar. kayak gimana. Makanya ketika gue ada di lingkungan yang baru, lingkungan itu toksik, gue bakalan bisa kabur. Iya, Dan benar. gue bakalan bisa ngejaga diri di lingkungan toksik itu karena gue dulu dari anak Gang Macan yang keras itu. Benar. Makanya gue bersyukur banget tinggal di Gang Macan. Jadi udah tahu semua. Lu Tahu. seburuk apapun di lingkungan gua kita udah tahu semua. Nah seharusnya pun begitu, cewek-cewek apa mertua lah ya kan. Iya, benar. Nggak usah ngeliat kita dari sekarangnya lah, ya kan. Ya kita emang tinggal di Gang Macan dulu, cuman ya kita sekarang punya masa depan juga. Iya, masa depan juga. Dan anak ibu kalau misalnya itu nggak usah takut, itu Iya. mah rezeki udah ada ngatur ya kan. Iya, pokoknya saran dari kita semua nih Bu ya, buat orang-orang tua yang di luar sana, jangan menganggap anak Gang Macan itu nggak bener. Iya. Ya, jangan menganggap anak Gang Macan itu nggak punya masa depan ya. Buat anak yang 2000 belum nikah nih, Bu, rezeki orang ya nggak ada yang tahu Bu, kedepannya itu kayak gimana. Siapa tahu kedepannya anak Gang Macan bakal jadi sarjana ataupun jadi Bener. apa namanya DPR kan kita nggak pernah tahu. Bahkan ya kan? saya sendiri anak Gang Macan, ya saya bercita-cita menjadi DPR. Kalau Gitu, Bu. sampai iya. Iya, Karena anak gitu. Gang Macan juga punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi. Jangan Iya. mikirnya kita semua itu brengsek, Iya, jangan mikirnya kita iya. semua itu nggak bener lah buat anak-anak orang-orang tua yang lain semuanya. Iya, bener. Gak apa-apa lah lu mandang gua jelek ya kan dari luarnya. Yoi. Seenggaknya gua nggak ada yang gua tutupin kebusukan gua ya. Yoi. Daripada lu kenal anak alim atau apa tiba-tiba Brengsek di belakang kayak ngebuntingin anak lu lah Iya, atau iya. apa kan. Iya benar. Mendingan gua, ya Bu, saya dulu tinggal di Gang Macan, saya dulu emang keras, Iya. kehidupan saya emang keras. Ya Ibu mau terima saya syukur mau Iya, enggak iya. gitu ya kan. Ya udah, gak usah ngeliat masa lalunya lah. Kita kan bercerita untuk masa depan. Iya. Masa lalu mau untuk sekedar cerita aja kayak gini gitu kan, nostalgia lah. Pasti Ibu juga pernah ngelakuin hal-hal yang Iya. buruk lah, masa Ibu nggak pernah, itu suci banget, asik. Intinya kita bertiga nyeritain sesuatu hal klasik yang ada di Iya, Gang Macan. kita bernostalgia, bukan Kita berarti bernostalgia. Gang Macan kita dewa-dewain. Iya, gitu. nggak gede-gedewain. Pokoknya di setiap kampung punya ada Banyak yang cerita namanya masing-masing. masing-masing. Ya, jadi jangan salah paham. Kalau misalnya lu pengen cerita tentang di kampung lu yang asik itu, nggak apa-apa. Ya, Ya, lu bisa join aja. DM. DM Pep Story Channel. Iya.
Ceritain follow seasik Instagram ya. seasik apa gitu Iya. tongkrongan lu, Tongkrongan lu. seseru apa. Setoksik apa tongkrongan lu? Iya, gang lu. Ceritain aja enggak apa-apa, di sini seru banget. Pokoknya kalau lu mau sesuatu yang ibaratnya pengen lu ceritain, lu DM langsung ke Five Story Channel ya. Kita di sini bakal Soalnya tuh orang-orang yang di luar Jakarta Utara tuh tahunya Jakarta Utara yang toksik cuman itu doang yang dikenalin toksik Iya, itu kan dikenal. ya Priuk Iya, doang. Priuk Priuk kan doang. banyak ya. Udah gitu banyak kayak celincing Ya ya. kayak si dokter Tirta aja sih. Dokter Dia Tirta. kaget banget tuh pas yang kata kecibil Ya, kecara. kecibil kecara. Toksik banget tuh Toksik bocah-bocahnya banget, lah iya, ya kan. Itu. Lu belum tahu aja Bang, daerah Gang Macan gimana. Pokoknya buat kalian semua ya yang nonton ini, kalau emang kalian punya cerita menarik Nggak di apa, dalam tongkrongan join. kalian atau di perkampungan kalian, kalian bisa DM kita. Iya, kita cerita bareng-bareng aja di sini ya. Oke. Gue tunggu dia dulu semua. Mungkin banyak cerita yang nggak bisa kita ceritain lagi ya, karena Gang Macan benar-benar cerita banget. Mungkin bakalan ada lagi part-part Iya. selanjutnya, doain aja supaya kita bisa ngundang-undang orang-orang yang ibarat tahun 90-an dan tahun 2000-an lagi. Nah, kita undang ke sini ya kayak Iya. cerita dia tawurannya gitu. Iya, iya. Mungkin tawuran dari percintaan. Dan percintaan dia. Iya. Si baik Kehidupan. Gang Macan nanti. Dan bisa dari mungkin ada dulu yang tinggal di Gang Macan terus pindah ke Gang Macan sukses. Yoi. Ya, anjir itu kita tunggu banget tuh orang-orang. Pokoknya tunggu aja untuk pas selanjutnya, doain aja. Tonton terus ya. Dah, gua tutup konten hari ini. See you, sehat-sehat yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.